Anda masih menyaksikan Net 10 dan di segmen ini kami akan berbagi kisah-kisah yang menginspirasi. Betul? Iya, betul sekali Arni, dan salah satunya ini datang dari Wando Pirastro. Ya, Wando Pirastro ini seorang violis, bener ya, atau pemain biola. Betul sekali, Wando ini juga pendiri komunitas biola untuk anak-anak jalanan dan sudah selama 20 tahun ia besar di jalanan Arni. Dan kisah berikut sekaligus membuktikan kalau kehidupan anak-anak jalanan ini tidak selamanya negatif ya. Betul sekali. Kita lihat aja langsung, ini dia videonya. Supaya aku iri sama Mas Wando, belajarlah. Ketika dia belajar, bisa menguasai ilmunya, bisa mengajarkan orang lain. Seperti itu, mengikuti jejaknya. Setelah dia mampu, jangan sombong, ikuti jejaknya. Jadi selalu berbagi, itu akan menghasilkan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Sukses bukan hanya milik mereka yang berpendidikan tinggi. Beberapa kisah menginspirasi justru kadang datang dari mereka yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Saya dari jalanan, saya tidak berakademis, bahkan tidak sekolah. Bukan berarti orang tidak bersekolah tidak mampu berbuat sesuatu untuk bangsanya, kan gitu. Wando Pirastro, ini bukanlah nama pemberian orang tuanya. Nama aslinya Teguh Iwan Kuncoro. Tapi nama Wando memiliki makna tersendiri. One berarti nomor satu, sedangkan Do diambil dari nada lagu. Wando memang bercita-cita ingin menjadi musisi nomor satu. Musik sudah menjadi teman hidup Wando selama lebih dari 20 tahun. Ia besar di jalanan. Namun pria asal Surabaya, Jawa Timur ini tidak ingin pasrah menerima nasib. Ia justru ingin hidupnya lebih baik dan berguna bagi orang lain. Tahun 2012, Wando berhasil mewujudkan cita-citanya. Pria yang mengidolakan almarhum Idris Sardi ini akhirnya mendirikan sebuah komunitas biola. Namanya AVC atau Alliance Violin Community. Di komunitas ini siapapun bisa mempelajari alat musik biola, termasuk anak-anak jalanan. Seiring berjalannya waktu, anggota komunitas pun berkembang. Selain anak-anak jalanan, ada juga mahasiswa yang ikut menjadi anggota komunitas. Bagi anak jalanan, tidak ada biaya untuk belajar di komunitas ini. Tapi bagi mahasiswa, untuk mengikuti kelas biola tarifnya adalah Rp100.000. Tujuannya sih gini, tujuan saya untuk mengajarkan musik biola khususnya itu untuk apa ya? Saya merasa dulu saya ngamen, saya belajar musik biola ini untuk kursus mahal. Setelah saya bisa, saya kepingin berbagi, tapi tanpa nominal yang mahal, gitu kan. Jadi saya bikinlah komunitas itu sendiri dengan nominal yang murah, siapapun boleh datang. Wando memiliki keahlian bermain biola sejak tahun 1995. Ia memulainya secara otodidak. Berbekal biola yang dibeli dari temannya, sejak saat itu Wando mulai berlatih bermain biola. Selain mendirikan komunitas biola, kini Wando memiliki kesibukan lain. Ia bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari memberikan les privat biola. Dalam seminggu, Wando bisa mengajar di 5 sekolah musik. Salah satunya di sekolah musik di kawasan Citayam, Depok, Jawa Barat. Meski Wando sudah memiliki penghasilan yang lumayan, ia tetap turun mengamen di jalan. Jalanan seakan tidak pernah bisa lepas dari hidupnya. Alasan saya, yang pertama buat diri saya agar tidak sombong. Yang kedua, silaturahmi sama mereka yang baru dikenal ataupun yang sudah lama. Wando dan anggota komunitasnya biasa mengamen di kawasan Margonda, Depok. Lebih dari sekedar uang, mereka punya alasan kenapa sesekali tetap mengamen di jalan. Sebenarnya ngamen itu buat kita tuh ajang latihan gitu kan.
Dan kita seterusnya pun nggak bakalan di jalanan lagi. Tujuan Mas Wando tuh kedepannya bakal jadi guru, main di kafe. Selain anak-anak jalanan, mahasiswa yang menjadi anggota komunitas Wando juga tidak segan untuk ikut mengamen. Salah satunya Eka. Yang kata orang kalau belajar musik itu mahal, nah kalau di komunitas ini kita bisa terjangkau lah gitu. Lalu kalau misalnya bicara materi yang didapat sama, dan kita lebih karena komunitas otomatis banyak orangnya di dalamnya, nah itu kita lebih main. Wando bercita-cita agar anak-anak jalanan bisa memiliki keterampilan meski tidak sekolah. Wando yakin mereka yang besar di tengah kerasnya jalanan juga masih punya masa depan. Agnes Amelia, Rebecca Tumbel melaporkan untuk NET. Anak jalanan juga masih punya masa depan. Itu tadi saya suka sekali tagline-nya seperti itu ya. Tapi Wando itu luar biasa menurut saya karena dedikasinya terhadap musik sangat besar sekali, dan untuk orang yang bisa musik otodidak dan bisa membaca partitur itu luar biasa. Karena saya sendiri juga awalnya otodidak, belajar gitar, belajar nyanyi gitu. Tapi akhirnya masuk ke institusi resmi sekolah musik untuk bisa belajar lebih jauh lagi seperti itu. Kalau ini kan tidak. Tidak, ini dan juga bisa bermanfaat bagi yang lain ya. Ini sangat menyentuh sekali. Semoga juga kita